kita bisa belajar bersama nanti. 5,5 Pak. 5,5 benar. Profitnya masih berapa? Messi udah dapat? Udah dapat profit? Belum Pak. Belum, oke. Ya, yang belum bisa jawab kita, sampai sini tadi ya. Kita coba jawab bersama sekarang. Tadi kan perintahnya adalah kita akan mencari profit. Syaratnya adalah syaratnya ya. Syarat profit maksimum itu adalah MR sama MC. Maka kalian harus bisa cari dulu MR itu dan MC kebetulan ada ya. MC udah ada 0,5. Bagaimana cara mencari MR? Itu mau tidak mau kita harus cari TR dulu, gitu kan? Karena MR itu sendiri adalah turunan dari MR, gitu ya. Mencari TR, kalau kalian masih ingat, gitu ya, itu adalah P dikali Q. Kalau seandainya pakai Q ya, kalau seandainya di pengantar mikro. Kebetulan soal kita di sini pakai X, jadi ganti dengan X, gitu ya. P kali X. Mau P kecil, P besar sama, nggak ada masalah, cuma notasi saja ya. P kita berapa? Tadi kan kebetulan udah bikin ya, kita udah bikin dalam bentuk persamaan seperti ini, gitu ya. Yang anak sekolah seperti ini kan. Anak sekolah kan bentuknya seperti ini. Gitu. Ini masih bisa kita sederhanakan, gitu kan. 225 bagi 50 berapa? 225 bagi 50 berapa? 4,5 Pak. 5 ya. Berarti bisa disederhanakan ya, ini berarti 4,5. Nah, ini saya tulis dengan angka yang sama boleh, atau dibagi boleh, 1 bagi 50 berapa? 0,02 ya. Nah, ini untuk saya ganti dengan X saja ya. Kalau seandainya ini kan agak banyak sekali, saya tulisnya X demand student gitu ya. Tapi ini sini saya harap kalian udah paham ya. Maksudnya sini X student ya. Atau tidak paham? Atau saya mau tambah S juga di sini ya. Boleh. Kalau seandainya dibutuhkan pakai S sedikit. Ya. Dan pangkat sih ya. Tapi takutnya rancu nanti. Saya hilangkan saja di bentuk X ya. Kita udah punya bentuk persamaan demand untuk inverse demand function dari anak sekolah. Terus ada TR. TR-nya adalah syaratnya adalah P kali X. Berarti kan ini kan kita udah punya nih bentuknya seperti ini. Bentuk P ya. P kita udah ada. Terus kita juga kalikan dia dengan X ya. Jadi TR sendiri nilainya adalah 4,5 X ya dikurang ya 0,02 X, karena 2 X kali X berarti ini pangkat 2 ya. Pangkat 2. 2 ya. Maka kita udah punya TR seperti ini. MR sendiri itu adalah turunan dari TR ya. Berarti turun dari 4,5X dikurang 0,02X kuadrat, itu nilai adalah 4,5 dikurang 0,04X. Oke. Itu udah dapat MR tuh. MC tadi berapa? MC berapa? 0,5. Nah, syarat dari profit maksimum itu adalah MR sama dengan MC ya. MR kita nilainya adalah 4,5 kurang 0,04. Ini sengaja saya ajarin hitungan nih, kemarin kacau sekali itu. Teknik satu kalian nggak ada yang bisa jawab soal hitungan, salah semua ya. Nanti saya kasih panduan lah cara menjawab soal hitungan ya. Nah ini ya, jadi 4,5 kurang 0,04X sama dengan 0,5, karena MR adalah 4,5 kurang 0,04X ya. Sedangkan MC kita nilainya adalah 0,5. Nah ini bisa kita sederhanakan gitu ya, yang sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri, berarti itu artinya 4,5 kurang 0,5 ya. Nah, yang sebelah kiri yang ada X ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif dia, berarti 0,04X ya. Nah, di sini nilainya adalah 4 sama dengan 0,04X gitu ya. Maka nilai X sendiri nilainya adalah 4 dibagi 0,04 ya. Itu artinya sama dengan X.
X sendiri nilai sama dengan 100. Oke. Ini X. X anak sekolah ya. Di mana barang yang tiket yang terjual untuk anak sekolah. Nah, ini kan bisa diganti lagi untuk mendapatkan P gitu kan. Ya. P sendiri nilainya adalah ini kan. Ini nilai P. Ya. Ini kan tinggal diganti aja. Kita ganti gitu kan. Berarti 4,5 itu kan dikurang 0,02 ya. Kurung ya. Nanti. Dikali berapa? X-nya berapa? X-nya berapa? Berapa kuantitas tiket anak sekolah? 100. Ya. Berarti PX sendiri, nilai PX itu adalah 4,5 ya. 0,02 kali 100 berapa? Berapa? 0,02 kali 100 itu adalah 2. Oke. Maka PX sendiri ini adalah berapa nilai PX? Itu sama dengan 2,5. 2, sekarang kita udah dapat ya, PX udah dapat, P udah dapat, X udah dapat. Sekarang profit. Berapa profit? Profit sendiri itu bisa dicari dengan cara TR kurang C. Nah, TR kita berapa? TR sendiri nilainya adalah P kali X. Ya. P kita ada, jadi P kita berapa? P kita 2,5. X kita nilai 100. Nah, maka dapat nilainya 250. Nah, ini Messi kayak masih baru di sini, Messi ini. Belum mencari TC-nya. Sedangkan dia ada TC kan. TC berapa? MC 0,5 ya. Sedangkan TC ini adalah integral dari MC. Berarti kalau 0,5 itu adalah 0,5X. Kalau seandainya kita integralkan terhadap X. Ya. Maka kita dapat TC 0,5X. Ini kan dia diganti nih. Ya. 0,5 dikali X kita berapa? X kita berapa nilainya? 100, Pak. 100. Maka di sini DC kita 0,5 kali 100 50. 50. Nah, dapat profit kan? Profit dapat nih 200. 250 dikurang 200. 50. Berarti profitnya adalah 200. Ya, mudah ya soalnya. P dapat 2,5 gitu ya. Terus X-nya kita dapat nilainya adalah 100 ya. Terus kita dapat profit gitu. Nilainya adalah 200. Nah, ini jawabannya untuk yang anak sekolah. Sekarang kita nambah satu lagi kan. Yang pasar dewasa gitu. Pasar dewasa juga sama, langkah-langkahnya sama ya. Tidak jauh beda dengan sebelumnya. Kita masukin di sini. Kita pindahkan dulu ya. Saya langsung ke sini saja ya, filenya. Sekarang disederhanakan dulu kalau mau boleh ya. Disederhanakan soal ini PX 105 bagi 10 berapa tuh? 10,5. 2,5. 1 bagi 10 0,1. Oke, ini saya pakai X 0,1. lagi ya. Biar nggak banyak notasinya, saya kasih X juga. Tapi ini kalau paham maksudnya adalah X. Sorry, ini bukan sekolah ya, dewasa. Ini dewasa ya, pasar tiket dewasa. Oke. Kita udah dapat P sekian. Sedangkan syarat profit maksimum, saya ulang-ulang ya, biar ingat. Maksimum itu adalah MR sama dengan C. Nah, sedang karya cari TR dulu kan. TR sendiri adalah P. Kebetulan kita pakai X ini ya, P kali X gitu ya. Maka TR-nya nilainya adalah P udah ada ini ya. Nah,
kalikan dengan X. Nah, kita kali dengan X. Maka kita peroleh TR sendiri nilainya adalah 10,5 X ya, kurang 0,1 X pangkat 2. X pangkat 2 ya. Pangkat 2. 2 ya. Berapa MR? Sorry, MR sama dengan berapa MR? Turunan dari TR. 5. Turunan dari 10,5 10,5 dikurang 0,1 X. 0,1 yakin? 0,2 X. 0,2 X. 0,2 X. Ya. MC kita 0,5. 0,5. Maka MR sama dengan MC gitu ya, itu adalah 10,5 kurang 0,2 X itu sama dengan 0,5. 0,5. Nah, ini tidak luas lagi ya, 10,5 kurang 0,5 itu sama dengan 0,2 ya. Ini berarti 10 sama dengan 0,2 X. X sendiri nilainya adalah 10 dibagi 0,2. Apa nih? X sama dengan 50. 50 ya. Kita dapat X-nya ya, 50. P berapa? Ya. Berapa P? Nah, P kita nilainya adalah ini ganti nih. Ya. Ganti X-nya dengan 50 ya. Maka 10,5 dikurang kasih kurung ya, 0,1 dikali 50. Ini berapa P? P berapa? 5. 10,5 dikurang 0,1 kali 50, 5. Ya kan? Ini dapat 5,5. Ya. Ini berapa? Profit. Itu cari TR kurang TC kan? Profit itu adalah TR kurang TC. TR kita berapa? TR itu adalah P kali X. TR itu sama dengan P kita berapa tadi? P 5,5 dikali X kita nilainya adalah 40. Ya. Berarti ini sama dengan berapa tuh? 5,5 kali 50. 275. 275. TC berapa? TC tadi adalah 0,5 X ya. Artinya TC adalah 0,5 ya dikali X kita berapa? 50. Ini berarti sama dengan ya 250. berarti profit itu adalah 275 kurang 25. Di sini adalah 250. 2,5. Ya, 250 ya profitnya. Ya. Kalau gitu berapa? Ini kesimpulan sementara ya, bahwa P nilainya adalah jadi berapa P? Berapa P? 5,5. 5,5. X-nya berapa? 50. Profit 250. 250. Berapa total keuntungan kalau dia melakukan diskriminasi gitu ya, keuntungan total profit gitu ya. Karena dia melakukan diskriminasi, itu adalah penjumlahan ini profit dari dewasa. Anak-anak tadi berapa? Anak-anak 200 ya. 450. Nah, 450. Artinya dengan cara diskriminasi dia bisa memperoleh ya, keuntungan itu ini 200 ditambah 250, jadi dapat 450 keuntungan ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan soal yang B gitu ya. Soal yang B kita coba bedah. Soal B apa? Harga kuantitas kalau dengan satu harga. Kita coba
dalam soal nomor 2 ya. B. Karena dia dengan satu harga, maka di sini kita memakai mengasumsikan bahwa demand-nya itu adalah agregat. Jadi artinya penjumlahan ya. Kita mengasumsikan bentuk demand-nya itu bentuk penjumlahan dari pasar 1 dengan pasar 2. Nah, ini yang kita coba pindahkan ya. Saya coba pindahkan di sini. Bisa kita hapuskan dulu. Ini pasar tadi ya, ini pasar anak-anak yang di atas ya. Kan pasar yang dewasa yang di bawah. Nah, sekarang kita karena mengasumsikan dia satu harga, maka solusinya itu dia harus diagregatkan atau dijumlahkan. Artinya solusinya dari X-nya secara besar itu adalah penjumlahan dari X anak sekolah gitu ya, ditambah X anak dewasa ya. Maka di sini X-nya itu adalah 225 ya, dikurang 50 gitu ya. Ini demand pertama gitu ya, karena kita jumlahkan secara agregat kurva demand-nya gitu. Ini 105 kurang 10 P, dari kurang P. Nah, berarti berapa nih? Berapa tuh? 225 tambah 105. Berapa? 330. 330. Ini 50 kurang 10. Dikurang 60 P. 60. Oke. Ya, nah kita punya bentuk persamaan seperti ini. Sama dengan cara sebelumnya bahwa kita harus merubahnya dalam bentuk P. Ya. Ini terpaksa kita inverse demand function kan gitu ya. Kita inverse demand function, maka di sini 30 kurang X ya. Ini lupa, sini bagi 60 ya. Dibagi 60. 30 bagi 60 berapa? 270. 330 bagi 6. 33 bagi 6. 5,5. 5,5. Pak. Ini angka yang nggak bagus ya, karena komanya banyak sekali. Saya pakai tetap aja dulu ya. Nah, sekarang kita masuk pada angka yang sama dengan tadi, syarat ya. Syarat profit maksimum ini selalu saya ulang-ulang nanti biar ingat ya. Maksimum gitu adalah MR sama dengan C gitu ya. Nah, sekarang syarat cari MR harus ada TR dulu gitu. TR baru bisa dapat MR gitu. TR sendiri ingat itu adalah P kali ini kebetulan pakai X ya, P kali X. Nah, P kita berapa? Ya ini P kita adalah 5,5 saya kurung ya, 5,5 dikurang X bagi 60 gitu ya, dikali X gitu kan. Nah, dapat kita TR-nya nilainya adalah 5,5 X dikurang itu berarti X biar sama ya. Nah, ini boleh. X bisa aja lah ya. Biar sama gitu ya. Ini cuma masalah notasi saja ya. Ini mudah-mudahan. Ini X. Berapa? X kali X. X pangkat 2. Kuadrat. Saya biar coba ya. Biar tadi ada yang kelas sebelumnya kebingungan. Saya bikin ya. Oke, di sini saya tambah X kuadrat dibagi 60 ya. Maka sini MR-nya itu berapa? 5,5 ya. Terus berapa? 2X per 60. 2X per 60. Jadi sini X per 30. Boleh bagi 30. Biar ada yang menyederhanakan bagus sekali ya. Misalkan kalau ada bisa menyederhanakan itu bagus sekali.
ini bisa disederhanakan lagi tadi MR sama dengan tidak ada yang jawab 5,5 dikurang seper 30 ya. 30. Berarti X per 30. Ya. MC kita? MC berapa? 0,5. Nah, MC kita itu adalah 5 ya. Maka MR sama dengan C itu adalah 5,5 ya dikurang X dibagi 30. Itu sama dengan 0,5. Nah, sekarang tidak luas ya. Jadi 5,5 dikurang 0,5 itu sama dengan X per 30. Hasilnya adalah 5 sama dengan X dibagi 30. 30. X sama dengan 5 dikali 30. Ya. Itu sama dengan 150. 150. X 150 P berapa? P sendiri itu adalah apa P? Ya. P sendiri itu adalah P sendiri nilai adalah 5,5 kurang X per 60 ya. Maka kita ganti nilainya dengan X ya. 5,5 kurang ada 150 dibagi 60. Ada berapa tuh? 15 bikinan? 2,5. 2,5. 2,5. Berarti 5,5 ya. P sendiri adalah 5 dikurang 2,5. Berapa? 3. 3. Profit. TR itu adalah P dikali X ya. Maka TR itu adalah P tadi berapa? 3 dikali X-nya adalah X berapa? Berapa X kita? Tuh. 150, Pak. 150. 150. Maka TR-nya 450. Oke. Bisa? TC berapa? 0,5X. 0,5X ya. Berarti TC sendiri nilainya adalah 0,5 dikali X berapa? X 150 ya. 150. Ini sama dengan 75. Ya, 75. setengah dari 155 ya. Maka profit itu nilainya adalah TR kurang TC. Saya ulang lagi ya, biar kita ingat terus. TC itu adalah profit 450 dikurang 75. 75. Berarti profitnya berapa? 375. 375. Nah, sekarang coba bandingkan ya. Sekarang kalian bandingkan ya. Ini ketika dia kebijakan satu harga. Ini 375 profit. Tapi kalau dia melakukan diskriminasi, dia bisa mendapatkan profit sebesar 450. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata produsen itu kalau dia bisa monopoli dan bisa melakukan diskriminasi harga, ya solusi. Kalau cari untung ya, untungnya banyak, ya lakukanlah. Kalian lakukan diskriminasi harga. Tapi harga juga pasti beda-beda gitu ya. Ada yang dapat 5,5 gitu kan. Ada yang anak-anak tadi dapat harganya lebih murah kan. Nah, harganya 2,5 gitu. Jadi kalau dijadikan satu harga gitu ya, harganya jadi berapa? Harganya jadi lebih murah ya, 3 ya. Tapi di atas harga anak-anak gitu. Anak-anak 2,5 awalnya, kalau seandainya dipisah dengan diskriminasi 2,5, sekarang jadi 3. Tapi kalau dewasa jadi lebih murah ya. Dewasa awalnya kalau dia didasarkan pasarnya itu 5,5. Tapi dengan harga 3 itu lebih murah. Tapi ternyata profitnya ketika dia menerapkan satu harga itu lebih kecil dibandingkan ketika dia melakukan diskriminasi harga. Dan coba bandingkan, ada soal yang C ya. Soal C itu sudah terjawab sebenarnya, ya, sudah terjawab sama kita. Soal C itu mengatakan apa? Harga, kuantitas, dan keuntungan jika produsen menjual dengan harga dewasa. Artinya dia tidak mempertimbangkan lagi pasar anak-anak itu. Jadi dia fokus saja lah. Ya orang dewasa punya uang gitu kan, anak-anak atau orang manula itu nggak ada duit gitu kan, nggak usah lah dipedulikan dia, pakai harga dewasa saja.
Kalau dipakai harga dewasa, itu kan harganya itu ada di sini nih. Dia akan pakai keseimbangan ini. Pasar dewasa ini akan dilihat. Artinya nanti dia memasang harga yang sangat tinggi. Di sini adalah 5,5 ya. 5,5 itu nggak akan mampu anak-anak. Anak-anak tidak akan mampu belinya. 5,5 anak-anak nggak sanggup. Tapi barang yang dihasilkan lebih sedikit, itu 50 gitu ya. Barang yang dihasilkan lebih sedikit. Kalau dia bagi dua pasar, sini kan 50 tambah juga tuh. Nah, tadi ini 100 gitu kan. Berarti tiketnya dihasilkan 150. Tapi kalau difokus pada dewasa saja itu 50. Jadi tiket anak-anak nah, dibikin sama dia. Di sini profitnya itu lebih kecil, 2,5 gitu ya. 250. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa kalau seandainya produsen itu melakukan diskriminasi, profitnya lebih besar, ya, profitnya lebih besar. Terus barang yang kuantitas yang dihasilkan juga lebih banyak, gitu, profitnya juga lebih besar, ya. Harganya beragam gitu. Ada yang kecil tadi 2,5 anak-anak, dewasa 5,5. Barangnya jadi lebih banyak, gitu. Anak kecil 100 tambah dewasa 50, 150 gitu kan. Profitnya juga lebih besar 450. Tapi kalau seandainya difokus pada kalau dijadikan satu harga, itu barangnya lebih sini ya, di bawah ini ya, kesimpulan kita. X-nya di sini adalah cuman 150 sama ya, jumlah barangnya sama 150, harganya satu saja 3 gitu. Kalau tadi kan beda 2,5 sama 5,5 ya. Sini cuma satu harga aja 3. Tapi profitnya jadi lebih kecil gitu. Itu profitnya menjadi 375. Jadi profit ini bisa kita simpulkan ya buat dari analisa kita tadi bahwa profit diskriminasi. Itu lebih besar daripada price profit satu harga. Tapi ini pun satu harga ya, karena masih mempertimbangkan pasar anak-anak itu lebih besar dibanding profit kalau dia menyasar segmennya adalah dewasa aja, gitu. Tiket dewasa saja itu lebih masih lebih bagus juga kalau satu harga kalian menyasar konsumen lain yang kecil itu masih lebih besar. Nah, di sini kita melihat ya kesimpulan kita kalau lanjutannya juga sama ya, barang dihasilkan di diskriminasi ya, sama jumlahnya sama juga profit yang satu harga ya, barang yang dihasilkan dengan harga satu harga. Jadi kan sama 150 ya. Yang dewasa pasti lebih kecil, sedangkan yang ini lebih besar ya. Dari barang dengan harga dewasa. Ini beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik ya dari diskusi kita hari ini. Kita masih ada 7 menit lagi juga, Zoom juga udah mau habis ya. Ini ada latihan yang harus kalian kumpulkan nanti. Silakan catat ini soalnya. Kalian nanti saya kasih link Google Classroom, silakan diupload. Paling lama nanti jam 7 malam ya. Jam 7 malam kalian kerjakan ini. Soalnya masih agak sama, cuman saya beda-bedakan saja. MC masih sama, MC beda ya, MC beda. Sedangkan S1, S2 gitu. Pasarnya ada pasar 1, pasar 2. Nanti silakan catat ya. Nanti link saya kasih link Classroom ya ke kalian nanti. Sambil waktu tinggal 6 menit lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, kalau ada yang ditanyakan boleh.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya udah setup ya soalnya. Ini silakan dikerjakan nanti kalau bisa masuk lebih cepat silakan ya. Nanti saya coba saya kasih linknya kelas kita. Misalkan di live di chat saya ya. Linknya. Sekarang gabung. Yang udah bisa jawab silakan di-upload sekalian sekarang boleh. Tuhan ada yang mau ditanyakan boleh, tinggal 1 menit lagi. Kalau Sandi masih bingung, kita bisa diskusi. Tapi kalau sampai tidak ada, mungkin ya buku ini saya rasa dicukupkan hari ini. Nanti ke depan kita masuk materi lanjutan. Sebenarnya ini masih ada ya. Tarif itu harus diajarkan sebenarnya. Tapi ya itu, waktu kita terbatas untuk melatih soal ke kalian. Karena saya merasa semester kemarin kekurangan kalian di hitungan ternyata. Yang soal hitungan kemarin ada yang bisa jawab benar. Maka kita fokus pada hitungan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada salah-salah kata. Terima kasih, selamat siang.